Perkenalkan, kami dari kelompok yang mengambil studi kasus 5 Wasmasan Digital. Saya Muhammad Rahman sebagai analis and placement director. Selanjutnya ada Hizkia Febrian sebagai creative director. Dan terakhir ada Muhammad Rifat Sauki sebagai sales and management director. Nah, kami ini mengusung logo yang sebenarnya cukup nyeleneh ya. Ada Bapak Zeus, dan itu di belakangnya ada api-api gitu, api-api tengkorak gitu, dan ada juga ring diselimuti oleh bulatan naga ice dan naga fire. Nah, dan di sini kita make your box dengan slogan kita yaitu your request our pleasures. Nah, logo itu jadi sebenarnya make your box itu melakukan rebranding dengan mengubah logo menjadi lebih absurd dan lebih menarik untuk dipandang. Nah, sebenarnya slogan dari Make Your Box itu sendiri yang sudah saya sebutkan itu, your request or pleasure, itu tuh sebenarnya kayak kami tuh yang kami utamakan adalah request dari para customer. Nah, oke, sekarang kita ke slide selanjutnya yang dimana adalah profil perusahaan. Nah, di profil perusahaan ini Make Your Box merupakan sebuah bisnis UMKM yang berkecimpung di bidang produk hampers. Nah, yaitu Make Your Box itu sebenarnya terletak di Bandung dan berdiri pada tahun 2022. Nah, hampers yang dijual dari Make Your Box itu difokuskan untuk menjadi absurd dan emang tujuannya adalah menjadi nyeleneh. Nah, setelah itu value yang kami tawarkan dari perusahaan Make Your Box adalah kreativitas dan ide-ide dari produk itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya produk kami ini terhitung bebas dan tidak terikat oleh apapun. Oleh karena itu informasi pelanggan dan kerjasama bersama pelanggan itu sangat kami butuhkan gitu. Oke, kita next. Di sini kita akan membahas SWOT-nya. SWOT itu strength, weakness, dan opportunities dan threat. Nah, strength-nya itu kami itu bisa by request oleh pelanggan. Nah, setelah itu harga itu dapat disinkronisasikan dengan budget customer itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah strength kami mengangkat konsep yang nyeleneh dan unik. Nah, untuk weakness internal sendiri itu adalah customer harus terlibat dalam proses. Nah, yang kedua adalah bisnis yang tidak dapat diterima audiens secara umum. Nah, yang opportunities-nya itu yang bisa kami dapatkan dari luar adalah menjalin kerjasama dengan influencer. Viral. Kenapa harus viral? Karena produk kami nyeleneh alias unik. Nah, inovasi hampers yang berbeda dari yang lain itu menjadi opportunity buat kami. Nah, tapi threats-nya, tantangan yang kami terima adalah bisnis yang harus selalu mengikuti tren. Karena mengapa? Karena kita tuh unik itu harus selalu mengikuti tren gitu. Beda tapi mengikuti tren. Nah, terus threats yang satu lagi adalah dapat dengan mudah di-copy oleh kompetitor kami. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kita mempunyai dua analisis kompetitor, yaitu yang pertama Outer Bloom. Outer Bloom ini sangat terkenal hampersnya ya. Nah, dia ini kelebihannya ini sudah mempunyai nama di kalangan para produk hampers. Yang kedua adalah mempunyai kualitas yang sangat baik dan rasa yang sangat enak karena hampers itu berbentuk makanan. Nah, kekurangannya, harga yang tidak terjangkau jelas saja dengan harga 835.000 terjangkau dari mananya. Nah, yang kedua mempunyai pengiriman yang terbatas daerahnya karena hanya di Jabodetabek saja. Oke, kita ke slide selanjutnya. Analisis kompetitor yang kedua adalah Hanofi Furniture. Nah, kelebihannya itu walaupun bergerak di bidang furniture, brand furniture mereka terkenal dengan elegan dan eksklusif. Nah, akan tetapi kekurangannya penjelasan web yang kurang lengkap. Jika Anda membuka web, maka penjelasan web itu sangat kurang lengkap. Nah, yang kedua adalah penjualan produk hampers bukan merupakan produk inti mereka, karena produk inti mereka dari Kano Furniture itu adalah furniture-nya. Oke, sekarang kita masuk ke target market. Target market itu bagi menjadi 3, yaitu usia, kelas ekonomi, dan demografis. Nah, untuk usia sendiri, produk yang kami tawarkan itu sebenarnya difokuskan untuk milenial dan Gen Z. Lebih ke arah 18 tahun hingga 38 tahun. Karena sebenarnya di usia itu kita tuh masih suka dengan gimmick-gimmick yang ada gitu, dengan gimmick-gimmick yang aneh dan nyeleneh gitu. Nah, untuk kelas ekonominya sendiri, kami itu target ekonominya itu adalah kelas menengah. Mengapa kelas menengah? Karena di kelas menengah itu kami itu bisa menyediakan hampers yang aneh dan unik, tapi dengan harga yang terjangkau, yang which is itu pas banget dengan kelas menengah. Nah, untuk demografisnya sendiri, target market kami adalah sebenarnya di media sosial, dikarenakan Make Up Your Box melayani online store sepenuhnya. Oke, sekarang kita next ke slide selanjutnya, yaitu unique selling point kami. Nah, unique selling point kami itu adalah by request customer, karena itu value yang sangat kita tunjukkan gitu. Nah, jadi customer memberitahu apa yang disukai oleh customer dan relate dengan mereka. Setelah itu tim dari Make Your Box memikirkan ide-ide kreatif yang muncul dari tim itu sendiri untuk memenuhi hampers yang dapat memenuhi keinginan customer. Nah, diawali dari Google Form, customer di situ dapat mengisi keinginan spesial dan juga menjawab pertanyaan yang ada.
Setelah itu jika tim dari Make Your Box ingin tahu lebih lanjut gitu, dan misalnya customer ingin merevisi, kita akan menghubungi kontak melalui Line atau WhatsApp. Oke, kita next. Alur perusahaannya yaitu customer mengkontak kami ingin membeli produk hampers kami. Jadi customer mengisi Google Form, nanti kita akan memberikan linknya. Setelah itu tim memulai pengerjaannya, dan step ketiganya adalah tim berkonsultasi dengan customer untuk tahu lebih lanjutnya. Nah, step terakhir adalah hampers yang telah di request telah siap. Nah, ini adalah contoh form customernya. Selanjutnya ada alokasi biaya. Budget yang perusahaan kita dapat ada sekitar 1,5 juta. 1,5 juta itu bisa dibagi dua buat giveaway dan digital marketing. Selanjutnya alokasi biaya campaign giveaway. Biaya yang diberikan untuk giveaway sebesar 1 juta. Dana tersebut dialokasikan kepada pemenang dari giveaway yang diadakan oleh Make Your Box. Giveaway tersebut diberikan kepada 4 pemenang dengan hadiah berupa hampers seharga 250.000. Giveaway tersebut diadakan dengan beberapa cara yang cukup mudah. Yang pertama ada follow akun media sosial, yaitu Instagram dan TikTok. Kedua, like postingan giveaway tersebut dan men-tag minimal 5 teman. Yang ketiga terakhir yaitu share postingan giveaway di akun story Instagram kamu. Selanjutnya ada alokasi biaya campaign digital marketing. Biaya yang dialokasikan untuk digital marketing yaitu sebesar 500.000. Dana tersebut bisa dibagi dua, yaitu untuk Instagram dan TikTok Ads. Produk hampers ini juga dipasarkan melalui Tokopedia dan Shopee melalui link yang tersedia di Instagram maupun TikTok. Selanjutnya ini ada rencana pembiayaan campaign giveaway 250.000 per giveaway-nya dan dikali 4 dengan total 1 juta. Instagram Ads sekitar 20.000 untuk 15 kali dengan total 300.000. TikTok Ads sekitar 105.000 kali 2 dengan subtotal 210.000 untuk selama 14 hari dengan total estimasi pembiayaan campaign sekitar 1.510.000. Oke, selanjutnya itu campaign. Campaign kita adalah si paling beda. Kenapa? Karena campaign ini dibuat berdasarkan dari custom made by order dari pelanggan tersebut. Nah, contoh misalkan pada perayaan kelulusan atau wisuda. Nah, mungkin banyak teman-temannya yang teman-teman dari orang yang lulus itu memberikan hamper seperti bunga atau uang yang dibentuk buket bunga, atau biasanya juga makanan-makanan, coklat dan lain-lainnya. Nah, contoh dari produknya itu di dalam hampers kita itu diberikan bantal atau voucher Netflix. Mungkin kenapa bantal? Karena pada kelulusan mungkin teman-teman pada membercandakan seperti selamat menjadi pengangguran kedepannya kayak gitu-gitu. Nah, bantal itu dilambangkan seperti ya dia kerjanya tidur aja gitu di kasur, dan voucher Netflix mendukung aksi pengangguran itu, jadi enak-enak foya-foya di rumah cuman buat nonton. Dan selanjutnya ini poster-poster dimana memperingati hari-hari penting, atau salah satu contohnya itu ada seperti tadi giveaway time. Nah, dengan hashtag di bawahnya itu si paling beda. Nah, poster yang selanjutnya mungkin ada memperingati Dirgahayu Bayangkara pada tanggal 1 Juli 2022, dan selanjutnya itu Hari Anak Nasional di tanggal 21 Juli tahun 2022. Selanjutnya adalah campaign Hari Raya. Nah, campaign ini dibuat untuk merayakan hari raya apapun. Nah, dalam dekat-dekat ini di bulan Juli mungkin campaign ini ditujukan untuk Hari Raya Idul Adha. Campaignnya apa? Itu nggak cukup THR doang, kita kasih yang beda. Nah, seperti itu campaign kita di Hari Raya. Nah, selanjutnya ini ada salah satu konten untuk di Instagram, yaitu poster seperti ini, Eid al-Adha, dengan hashtag nggak cukup THR doang, kita kasih yang beda. Konten kalender. Nah, di awal bulan Juli kita memperingati Hari Bayangkara, Dirgahayu Bayangkara. Selanjutnya adalah
pada tanggal 9 Juli itu memperingati hari raya umat Islam yaitu Idul Adha. Nah, selanjutnya 21 Juli itu hari anak nasional, dan terakhir kita mengadakan giveaway time dari Make Your Box. Nah, yang dalam slide tadi itu adalah key performance indicator gitu. Yang tadi dari key performance indicator sendiri, habis itu ada simbol dan target kita itu. Yang tadi dari persen dan skala lainnya ya. Nah, yang pertama itu adalah revenue growth. Kita tuh pengen pendapatan kita naik sebesar 20% targetnya. Perusahaan Make Your Box naik sebesar 20% targetnya. Nah, customer satisfaction kita mempunyai target untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang menjadi 9 dari skala 1 sampai 10. Nah, yang terakhir itu ada brand awareness. Nah, target kita tuh 40%. Nah, kenapa kita brand awareness kita masukin? Karena otomatis kalau misalnya unique selling point-nya makin terlihat, value makin terlihat, maka otomatis nama kita semakin terdengar, yaitu brand awareness kita juga semakin meningkat gitu. Otomatis target kita di sini yaitu tinggi, paling tinggi mungkin di sini, yaitu 40%. Sementara di sini revenue growth 20% dan customer satisfaction kita mengincarnya juga 9. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.